masalah horor mungkin horor. Wih, lebih seru nih horor. Mungkin ayo dari ini dong, dari di laut. Saya nggak ada pengalaman horor. Iya sih bener, cerita di laut. Iya, yang penting kan tongkrongan bapak-bapak kocak. Iya sih. Komplek. Lu ada Mas? Wadidaw. Cerita-cerita horor gitu. Banyak deh. Banyak sih. Asik nih. Nah, banyak. tapi jangan di laut ya. Dia jangan di laut. Sini aja di rumah. Mas Di bener rumah, Mas. jangan di rumah, jangan di rumah. Udah. Gak apa-apa, jangan di rumah. Dia takut si Alek. Mas bener Mas. Kemudian udah di belakang rumah dulu. Iya. Tapi nggak apa-apa sih. Gimana? Di rumah apa gimana? Di rumah juga nggak apa-apa sih. Kan sebelum ke laut di rumah dulu dong. Iya. Gak apa-apa. Gak apa-apa ya? Soalnya di rumah gue nih, gak apa-apa ya? Apa? Enggak, lo berani nggak? Beda rumah. Maksudnya? Nyeritain ini berani. Aduh, tuh udah. Ini ya lebih parah di laut malah di sana. Pada di sini. Iya. Iya. Dan sekarang juga masih ada. Bukan masih ada sih. Masih sekilas gitu. Jadi di kamar mandi ya, tepatnya tuh. Wah, ini serem nih. Gue minum dulu. Ya, biar lebih santai kan? Gue juga dulu. Biar lebih santai. Kopi. Karena yang gue tahu tuh gue dulu nih. Jadi pada saat doi lagi kerja, mandi kan pagi-pagi, keran dibuka gitu kan, mandi. Jadi kamar mandi itu kalau pada saat gue mandi walaupun keran tutup, kayak ada, gitu kan. Padahal keran tutup nih. Kenapa gini kan? Oh suara gini ya? Enggak, gini aja kayak, gitu aja. Udah, aku keep dulu kan. Pengen tahu nih kira-kira kalau doi mandi sama enggak? Apa mungkin perasaan sendiri kan? Kita keep dulu. Berikutnya doi mandi tuh ceritanya kan. Mandi, ternyata sama, cuman dia nggak cerita. Udah, kedua kalinya gue mandi, sama lagi bunyinya. Nah yang keempat kalinya baru doi cerita. Kamu pernah denger gak gini? Iya, kenapa emang? Gue nggak bilang. Entah kalau bilang malah nggak berani mandi lagi kan. Ya udah, ternyata sama nih, sama-sama tahu ada bunyi-bunyi kayak atau apa kayak walaupun keran itu ditutup. Mas. Nah, pada saat doi mandi berangkat kerja, ini nggak beres nih. Akhirnya Mas Angga juga kerja kan, ketahuan kalau beliau kerja kan motornya kan berangkat tuh. Jadi gua udahlah belaga gila aja lah. Kamar mandi tetap gua matiin kerannya. Gua ngomong sendiri tuh, gua liat dulu nggak ada orang nih. Ya. Gue ngomong gini deh, bilang, woi, siapapun yang ada di sini, ini ngomong di kamar mandi ya, siapapun yang ada di sini, udah gini aja lah. Kalau lu nggak mau diganggu, gue pun sama. Sekali lagi, kalau lu nggak mau diganggu, gue pun sama. Dan gue nggak pernah merasa ganggu lu yang ada di sini. Oke, lu di sini tuh istilahnya lu orang lama kayak di sini, kayak entah siapa di sini. Yang jelas gue nggak mau diganggu. Dan gue yakin lu pun nggak mau diganggu, kan? Pokoknya kalau emang lo masih ada suara-suara aneh segala macam, awas udah gue gitu. Ya alhamdulillah ya dengan ya gue sih bukannya nantangin, enggak. Kalau gue emang orangnya nggak mau keganggu dan nggak mau diganggu gitu kan. Apapun itu hal mistis segala macam kayak. Nah, sonarinya mandi segala macam nanya sama doi kan, ada suara-suaranya enggak? Kayaknya nggak ada deh, yakin nggak ada. Udah sampai gue berangkat ke laut pun sering kontek-kontekan. Masih ada suara-suara nggak? Kayaknya sih nggak ada, yakin. Pagi-pagi nggak ada. Pulang kerja malam-malam nggak ada juga. Oh ya Allah, alhamdulillah deh kalau gitu deh. Ya udah. Jadi istilahnya apa ya? Intinya walaupun gua datang ke rumah yang kira-kira belum gua injek daratan segala macam, yang jelas ya gua permisi dan gua nggak mau keganggu dan nggak ada niat ngeganggu dan bla 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 bla. Dan itu pun sama gue juga nggak mau diganggu gitu loh. Ya artinya gue udah permisi, gue udah bilang bukan ancaman, karena emang gue tuh orangnya nggak mau diganggu. Ya udah, artinya sampai sekarang alhamdulillah Aman. suara-suara itu udah nggak muncul lagi. Ini kalau di rumah, tempatnya kamar mandi. Yang jelas sering gue denger tuh gitu. Kayak gitu? Iya, gedehem apa, oi gitu. Sering banget antara 3 tuh, oi sama tuh, 3 tuh. Doi pun sama, cuman dia nggak mau cerita karena dia pengen tahu nih yang ngomong duluan siapa. Ternyata kalah dia kan. Kamu kok tahu bener diem aja, nanti kalau aku cerita kamu malah nggak berani kali kan. Enggak kok gini-gini. Oh ya udah.
Akhirnya gue nekatin lah ngomong kayak begitu, kamar mandi. Tapi udah nggak ada ya sekarang ya? Alhamdulillah sih, alhamdulillah. Sampai detik ini, sampai gue di laut pun, gue kontek-kontekan sama doi, nggak ada tuh alhamdulillah. Oh ya udah alhamdulillah. Ya itu aja sih kalau yang di sini. Kalau di laut, Ya kalau di laut lebih gila lagi setannya itu. Emang bener-bener lebih gila lagi dia. Karena kalau masalah ngelihat pocong, genderuwo, nah di laut. iya, kuntilanak segala macem, Sama ya aja gitu ya. kita paling kaget kan. Kaget ya itu karena mungkin kita melihat wajah yang rusak atau wajah yang ini. Tapi menurut gue tuh yang lebih nyesel lagi tuh kita ngelihat wajah kita sendiri, bro. Jadi Wah anjay. jadi kita kayak ketemu nih, ya gimana sih? Kita ketemu sama diri kita sendiri kan? Wah, itu yang bikin. Itu lo mas. Iya, semuanya. Dan gue pun ngerasain, pernah 2 kali. Itu yang bikin, ya gue mendingan ketemu, ya Anjing, merinding gua. maksudnya bukannya gue berani ya, gue mendingan ketemu inilah daripada ketemu muka gue sendiri itu loh. Itu yang bikin tek bener-bener, aduh gila. Mungkin Kalau Aldi yang ketemu, wah, kau masih di sini, lu nggak ngedit? Bantuin lah. Ada dua aja. Bantuin dong. itu aja sih. Ketemu muka sendiri. Oh banyak. Tapi dia lagi ngapain posisinya? Kalau seandainya kan lagi jalan nih, kita lagi ngontrol gitu kan, atau masuk malam sih, gue anggaplah lagi kencing gitu kan, kencing kan keluar nih, baru WC. Jadi kita berpapasan, ces aja. Buset. Jadi mungkin dari jauh kan, kalau dari jarak sini, situ kan udah jelas kan, lampu terang segala macam. Nah, kita ngelihat muka kita sendiri, kita ngelihat tubuh kita sendiri, kita ngeliat, jangan-jangan gue udah mati kali ini kan, ternyata. Nah itulah, jadi Dia lagi ngapain mas? ya pokoknya sesuai apa yang kita pakai. Jalan juga apa diem apa? Ya kita berpapasan aja. Jadi jalan sama-sama jalan. Jadi kita kayak ngaca lah gitu. Kita pakai baju ini, dia pun pakai. Kita pakai ini, dia pun pakai. Kadang-kadang kita mau buka kantor gitu kan, tek, dia udah di situ dengan pakaian kita pakai. Buset. Sama-sama ngeliat gitu kan. Wah, Buset. itu yang bikin menurut gue ya. Oke lah ketemu pocong serem, ketemu itu serem. Tapi lebih serem lagi menurut gue ya ketemu wajah kita sendiri. Anjay. Itu yang bikin. Terus dia hilangnya gimana mas? Kita begini aja nih. Kedip. Kita waktu gede tuh kaget ya. Kita begitu kan, tek, hilang. Oh. Sama kayak yang lain. Kita misalkan kita ketemu pocong, kita takut kan, kaget kan. Kita begini, kita mau kabur, kita udah hilang lagi. Entah tuh sugesti atau gimana. Yang jelas kalau kemana-mana itu kita mau terus masuk malam, kalau mau keliling itu minimal berdua. Jadi kalau suatu waktu ada yang kita shock, kaget, kita panik segala macem, kecemplung ke laut nggak ketahuan, udah jadi berita udah. Iya takutnya kecemplung. Oh, iya. Tapi kita panik kan kalau itu berdua. Atau enggak ngelihat orang itu pura-pura kecebur laut, terus lu nolongin lagi. Nah bisa jadi. Cuma sejauh ini yang kita temuin itu ya wajah kita sendiri. Wah anjay. Itu yang sering banget ya. Tapi itu bukan posisi habis minum apa gimana? Enggak. Kan di sana kan istilahnya penerangan Lu kan terang. belum kerja usah minum. Kali aja. Tapi ada juga sih mas. Kita juga kayak gini santai kan, biar nggak ngantuk, nggak lagi stres segala macam ngobrol-ngobrol. Cuman ada saatnya kita tuh mau ngencing lah. Atau mau ini. itu pada saat setelah berapa lama di laut? Mungkin karena kejenuhan apa gimana? Oh enggak. Enggak juga. Jadi kalau yang sebelumnya itu pun orang yang baru berangkat pun pas masuk malam kayak sekarang nih ada nemuin. Jadi nggak apa ya? Ya emang ya namanya laut lepas ya. Bohong kalau nggak ada hal-hal kayak gitu. Semuanya sama. Pasti ya, semua tempat pasti ada penghuninya. Apalagi Suara nggak sih? Kalau suara-suara itu serem kali di laut ya? Di suara apa muncul? suara kayak nggak ada deh. Ada. Yang jelas penampakan. Tapi pernah sih mas kalau misalkan kayak gitu, gue ngomongin kayak gitu, ngomongin horor ya. Ini gue ngomongin hal-hal yang misalkan ada yang tiba-tiba datang ke deck ini lu minta tolong. Buset. Orang-orang minta tolong nih, orang-orang yang Gimana dia naiknya ya? misalkan inian apa namanya orang itu nelayan atau nelayan yang Kalau nelayan sih nggak ada. Cuman karena kita nelayan kan juga suka datang suka ngikat tali kan.
karena dia mau mancing atau gimana pada saat ombak gitu kan. Dia izin kita, Pak, ikat tali Pak, ombak. Oh, silakan Bang, ikat. Nah, kita dengar pengakuan pelayan itu, dia nanya, Pak, kenapa Bang? Mau ikan nggak? Oh boleh Pak. Jadi kita tukeran nih, kan set, dah kan. Nah dia cerita tuh, Pak, emang di sini ada yang kerja cewek ya? Hah? Cewek? Nggak ada pasti cowok semua. Itu saya lihat. Nah udah clear. Berarti dia ngelihat ada sosok cewek karena emang itu kan dibuat di darat, ada cowok ada cewek. Jadi mungkin ada aja kali mungkin yang meninggal atau apa gitu kan. Jadi yang lihat itu cewek dengan gimmick dengan wajah yang orang-orang Cina gitu. Nggak ada Pak, sini cowok semua. Masa sih Pak? Saya lihat ada Cina Pak, orang Cina pakai baju werpak putih tapi werpak putih, helm kuning Pak. Nggak ada Pak, sini cowok semua. Waduh, udah. Jadi merinding ya, kita udah nggak kaget lah ya. Oh ya udah. Mungkin selama kita nggak dikasih lihat, ya alhamdulillah. Ya kalau kasih lihat ya mau gimana lagi. Kalau mayat? Kalau mayat, ya itu dia. Jadi mayat itu Mas nelayan nih. Kalau mayat itu nelayan yang dibajak. Wih, dibajak perompak. Jadi sampean nelayan nih. Nelayan. Kita semua nelayan nih. Sampean dari mana? Dari mana? Oke lah, sampean 10 orang. Aku 2 orang nelayan. 15 orang, 7. Pokoknya aku nih cuma 2 orang lah. Membajak nih 2 orang. Sampean banyak. Aku datang ke sampean nih. Pak, dari mana Pak? Ya ngobrol pendekatan kan, seolah-olah so akrab. Sesama nelayan. Ya. Oh. Pak, dari mana? Oh, dari sini gini. Wah, banyak ikannya Pak. Iya, sini nih. Wah, udah. Sampean mau 7 orang kek, mau 10 orang kek. Yang 2 orang ini kan punya rakitan. Pak, gue mau ikan. Oh, nggak bisa. Wah, tak. Nggak dikasih, mati semua. Buset. Ikannya diambil. Kabur. Pernah itu? Sering. Kalau ngelawan, ditembak mati, dibuang kalau selesai. Kan nelayan kan nggak bawa KTP kan? Buang aja ke laut udah. Nah pas ngambang tuh lu ketemu ya? Ketemu, masuk kita. Dia nyangkut di kaki platform itu. Udah busuk semua dengan begini, tunggurak begini. Yang nggak bisa dikenalin. Pokoknya Kembung ya? ada yang kehilangan keluarga, itu yang dianggap. Nelayan kehilangan keluarga, oh saya Pak nggak pulang-pulang. Nah, itu berarti itu. KTP nggak ada, segala macam nggak ada. Udah akhirnya itu. Berarti resiko banget ya, selain resiko di laut. Resikonya kalau nelayan itu ya perompak ya. kasihan ya, peran nelayan itu yang kasihan. Tapi pernah datang ke ini kan Mas? Oh nggak pernah. Oh nggak berani. Nggak ngerti lah dia. Hah? Perompak juga udah ngerti. Senjatanya kalah gue kayaknya. Kalah senjata gue kayaknya. Kan tadi rakitan dia. Itu aja sih kalau cerita mistis yang. Mungkin ada lagi nggak yang lainnya? Alex sih. Alex sih dia. Iya. Banyak deh suka si Miki Bang. Enggak nih. Enggak mau gua. Dia takut pulangnya nanti. Itu kalau habis cerita-cerita tiba-tiba ada aja langsung. Iya. Emang gitu? Iya, ngundang. Enggak ngundang juga sih. Enggak, gue malah Kita semalam tadinya. semalam tuh gue kan lu udah lumayan tuh kan habis minum. Ada di Instagram nih. Misalkan ya, bacaannya misalkan pakai bahasa Arab yang kalau diucapin kayak bahasa Arab gitu. Misalkan namun gitu-gitu. Gue baca tuh. Di bawahnya gue baca lagi tuh. Selamat Anda telah membaca mantra pemanggil kuntilanak. Anjing. Waduh. Bangsat gue bilang. Dijebak itu. Iya. Komen lagi nggak di bawahnya? Apa tuh? Enggak kok. Waduh. Lu terusin ke dia. Format. Iya harusnya lupa gue anjir, lupa gue. Pasti ke Alex ya? Iya lupa gue. Horor. Apalagi nih? Yang unik-unik apa lagi masih yang lo pernah tuh? Selain kayak gituan ya, selain horor, terus mayat. Ya nggak ada sih. Gak ada horor semua. Horor semua itu. Serem semua. Paling kalau ini ya pesawat kecebur bangkainya itunya Kontainer. kontainer kecebur pernah lihat? Oh nggak ada. dong.
Itu mah Jalurnya beda kayak. itu mah di ini di mana? Samudra ya? Nggak tahu. Kontainer mah Ancol lah, pelabuhan itu kan. Iya yang kalau dibuang-buang kontainer tuh yang di lautnya yang dalam banget yang Oh iya. laut-laut yang jauh dari negara-negara anjir. Dibuang-buangin kan sama dia. Laut ya. Ini dong horor Makassar. Weh. Tuh ya, ada kayaknya nih. Nggak ada horor sekarang. Dulu Dulu. Nggak ada juga. Isu-isu horor waktu kecil. Saya jauh dari cerita horor. Jauh ya. menjauh kali. Jauh horor. Jadi nggak ada pengalaman mistis sih mas selama sampai per saat ini, sampean sendiri gitu. Nggak ada. Tidak ada horor. Ya paling kalau cerita-cerita ini jadi takut sendiri aja itu doang. Gua alhamdulillah nggak ada sih di sini. Nggak ada pengalaman. Kalau gua waktu bini hamil doang, Hmm. ngerasanya kayak diganggu mulu, ada suara aneh, Kayak gimana tuh? suara cewek aja, teriak lah, terus kayak nyanyi. Itu di depan rumahnya Ari. Depan rumah Ari. Jam Di 2, di rumahnya Ari Iya. berarti. ya lewat aja. Iya maksudnya di sini kan. Iya. Hmm. Tapi pas udah lahiran nggak ngerasa diganggu. Tapi emang di situ terus ya. Kalau di sini. Iya. Makanya dia nggak pernah datang ya. Enggak yang lagi ngumpul di sini bang. Rame-rame itu kan. Mau inilah mau guyup pasti warga. Karena dia si Ari dipanggil kan. Yang gitu. 2 kali kan. Oh iya. Kita denger semua tuh. Iya. Ari nggak dengar sendiri. Ya, Mas Ari. Iya. Oh. Merinding. Dipanggil no gitu kan. Enggak pak, dipanggil. Kata Pak Hakim dipanggil. Pas Ari masuk, istri tidur. Pules. Wah tidur. Terus Ari biasa aja. Tidur. Biasa itu mah. Dia masak Indomie piringnya pindah. Iya. Tapi gua nggak, alhamdulillah nggak ada sih Nggak ada ya. di sini. Kalau di kontrakan nih ada suara doang tuh juga. Oh, sama kayak lo tadi. Cuman gua panjang Itu di mana, di kamar apa di di? kontrakan. Oh. Kan ada ini kan, ada 6 pintu. Cuman gue pintu pertama. Yang 5-nya kosong masih kosong. Nah, dulu tempat banyak orang mati di situ tuh, banyak orang overdosis apa segala macem. Gue tahu karena kan kecilnya di situ gitu. Dibikin kontrakan segitu. Setiap jam 9 lah gue bikin kopi. Pas jam 9 itu gue nggak bikin kopi tuh. Suara serem suara. Lagi scream kali deh nyanyi. Kayak gitu. Wah, orang nggak ada orang, gue doang di situ. Gue di lantai atas. Minta kopi berarti. Gitu, benar minta kopi. Benar. Oh. Iya. Liong. Siapa tuh oplet? Oh iya. Siapa tahu kopinya Iwan pas. Bongkar. Bongkar. Dan Banyak lu. satu lagi nih bro. Wih, Gue mau ini nih. Ya dibilang lucu sih. Ya enggak sih ya, cuman nggak habis pikir aja. Sampai sekarang nih pengalaman gue yang gak bisa gue lupain nih. Jadi waktu kelas semester 1 nih ya. Mungkin teman-teman ada yang tahu nggak, dulu namanya bis itu bis Transitas Depok Bekasi tuh. Wah, nggak tahu. Jadi gue punya bokin orang Bekasi. Jadi dulu kan zaman-zaman itu kan ospek kan botak semua ya. Botak segala macam. Nah bokin gue itu ya beda 2 tahun sama gue kan. Dia masih sekolah. Jadi gue semester 1, dia kelas 2 SMA. Dari Depok ke Bekasi tuh naik Transitas, dan gue tuh nggak tahu tuh. Dan sekarang kan, wah kenapa naik bis, kan ada kereta turun di Cawang kan. Dulu nggak ada pikiran ke sana itu. Nah dulu pakai zamannya telepon koin kan. Ayo main ke rumah yuk. Jadi gue tuh semester 1 itu fokusnya tuh bukan ke pelajaran bro, berarti ke pacaran kan. Udah yuk, ayo. Aku masih botak nih, tapi still kuliah kan. Naik Transitas dari Depok. Ongkosnya itu sampai sekarang gue ingat banget, tapi pengalaman yang nggak bisa gue lupain lah. Ongkosnya 1.700.
ongkos lah kan. Kalian tahu daerah Hek nggak? Pasar Rebo ya. Nah, Tahun mini. ya kan lewat tol situ kan. Bekasi. Nah, gue naiknya di pintu belakang. Dekat pintu belakang bangku panjang kan. Di pintu connect sini nih. Duduk lagi saat wah, masih lama nih mah. Baru masuk Hek dah. Penumpang cuma ada 5 atau 6 lah, 7 sama gue lah sekali itu. Datang tuh 5 orang 6 orang kan anak sekolah karena pakaian putih abu-abu. Tak turun dia. Samping gue di sini. Gue nggak pikir apa-apa coy. Gue lagi lihat mobil lah gitu kan. Saya lama banget sih ngetemnya udah. Ini kok anak sekolah. Di sana ada berapa, di sini berapa. Bangku kosong banyak coy. Tapi kenapa di sini kalau lama mendekat mepet. Dah, kenapa nih? Bang, ya. Betak di mobil. Iya. Bang, iya. Tapi bagus nih. Nggak pakai topi. Karena botak pakai topi. Bang, ya. Mau kemana bang? Bekasi bang. Oh, tinggal di mana bang? Depok. Oh, gue juga anak Depok bang. Depok lu mana? Bah, Galak. oh begini dalam tiga. Ah, ini dah. Enggak di sini nih. Gue anak dia mungkin ngaku-ngaku ya, bawa nama orang gitu kan. Gue juga orang sini. Lu kenal siapa di sana? Ini orang mau ngapain sih? Gitu. Keneknya gak diem aja karena dia kenek supir udah di dua orang tuh. Kenek supir 2 orang, kenek 2 orang ya. Sistemnya ya udah sistemnya tuh. Udah bagi-bagi kan. Bajak. Sini kan. Yang lain gak dia apa-apain tuh karena lebih banyak cewek. Mungkin gue cowok cuma 2 orang kalau nggak salah. Itu lagi nyari sewa tuh. Mana lagi ngetem dia. Lu jangan bawa nama orang lu. Lah, bawa nama orang aja ya lu udah mati gue kan. Ah, ini mah gue dibetak ngomongnya. Lu kuliah apa lu? Gue kuliah gua. Di mana lu? Di ini. Oh. Weh, to the point aja deh. Gue butuh duit nih. Wah, anjing. Udah mepet ini kan. Gue butuh duit nih. Gue nggak ada. Kalau ada, gue ambil semua ya. Wah, anjir. Ya udah, coba gue dompet lu. Teks sama dia. Ya, dulu jajan sekolah, kuliah berapa sih kan? 20.000 itu udah paling gede tuh zaman itu. Ini ada, udah nggak ada duit loh. Waduh, mati gue lupa. Di sini seorang 5 apa 6 orang lah gitulah. Keneknya udah dipepet juga. Aduh, mati gue nih. Udah bang, ambil aja bang udah. Wah, boleh juga lu ya. Wah, lu anak sini lu. Kuliah di sini lu. Iya bang. Lu suka demo dong. Ya enggak sih bang, orang baru semester 1. Oh, semester 1 lu gini-gini. Nah, gua ambil nih ya. Ya, ambil truk. Udah, ya mungkin nggak ada penumpang lagi. Ini turun dia. Baru tuh ke keneknya tuh. Kenapa dek? Betak bang. Iya saya mau bantuin. Saya udah dipepet juga dek. Katanya nggak tahu tuh si keneknya itu katanya udah entah ditempelin nggak tahu apa deh. Lu? Ya mungkin kalau gue nggak ngasih, walaupun gue bohong, kena juga gue kali. Kalau gue bilang nggak ada, di-tag-nya pas dicek ada, wah mati dah. Udah akhirnya. Bang, motor bang. Motor. Masih inget nggak? Lokasi di mana? Oh. Gue dengar gini-gini panas gue. Aman. Ya motor. Siapin ya. Jadi akhirnya dari hack itu uang udah nggak ada, sampai Bekasi kan harus naik angkot lagi tuh. Dulu angkotnya itu K19 Peruna 1. Udah akhirnya sebelum naik angkot, waduh gimana caranya ya? Ya udahlah, bang Peruna 1, iya ayo naik. Duduk depan kan, bang nanti saya turun di sini. Abang jangan dulu bang ya, nanti ongkos saya ambil dulu. Oh saya ketinggalan bang. Ya udah nggak apa-apa. Bohong aja kan. Udah jalan Peruna 1, rumah bikin gua tuh. Bang tunggu bang ya. Saya ada berapa? Ongkos. Oh yaudah. Nih bang, sorry bang ya. Iya udah nggak apa-apa. Udah. Langsung ceritain gini. Hah? Serius? Di mana? Di sini ini. Waduh. Ya akhirnya pulang udah dikasih ongkos kan. Ya pengalaman sampai sekarang dibilang nggak bisa gue lupain. Jadi lucu gitu kan. Sialan. Itu tahun berapa mas? Karena kayaknya sama nih sama gua Malek nih. Iya, tahunnya lagi. Lu yang betak. Bukan. Emang era-era kegelapan itu. Oh di hack itu? Di era hack apa gimana? Bukan, maksudnya era-era tahun-tahun gitu. Orang betak-betak gitu ya. Lulus SMA deh tahun berapa? 98. Jauh. Jauh ya. Jauh mas. Jauh ternyata jauh. Era betak itu panjang kali. Panjang. Iya, tapi maksudnya iya era-era gelap kan itu kan. Era-era dimana bandel tuh nggak kedetek. Gue di Angke itu gitu di kereta. Lagi Angke. cabut.
SMP kan cabut ceritanya nih, rame-rame. Cabut, iya. Kalau zaman dulu kan berangkat sekolah, kalau belum kumpul nggak bakal naik angkot kan? Emang. Iya kan? Kumpul dulu baru naik angkot kan? Itu kan ngindarin disabet sama sekolah lain. Akhirnya udah langsung aja stasiun. Stasiun Depok itu dulu belum ada tiket mas, jebolan ya kan? Oh ya. Jadi kita lewat jebolan semua tuh. Naik Tanah Abang angke bang. Pas Jumat. Nah itu kereta itu baliknya lama tuh. Balik ke sini lagi kan. Udah kolekin tuh aja. Di angke yang ngolekin 2 kan. Abang-abangan gitu kan. Gue liat anak mana lu? Bukan anak-anak sini lu ya? Depok. Kenapa nggak sekolah sini? Ngomongnya awalnya kirain kayak guru gitu kan. Kenapa nggak sekolah gini? Kumpul sini. Anjing betakin satu-satu. Yuk motor yuk. Parah. Tapi motor yuk. Kita kangke malam ini yuk. Udah gitu bang ya. Jadi ceritanya gue karena di betak gitu kan dikerjain bang. Satu nih temen gue tasnya diambil kan. Lu ikut gue dulu satu turun. Yang lain tunggu sini gitu kan. Nah gue rame-rame nih sepakat kan. Kereta jalan kita turun semua ya. Karena dia sendirian kan. Des gitu kan kereta kan jalan. Des turun bang kita loncat. Dia naik tuh. Lah kita udah ketinggalan kereta. Satu jadi misalnya keculik kan. Wah gimana tuh anak ya. Kacau tuh. Jalan tuh kita dari Angke ke Duri ya. Arah balik kan. Jalan kaki gua. Mau sampai stasiun Duri, buset, anak-anak sono. Udah nggak mandang ini lagi bang. Pas ngelihat gua jalan di rel tuh ada 12 orang kali ya. Langsung gelar prat. Ngejar. Samurainya di keiniin kan ke apa? Bawaannya udah gitu semua tuh. Prat. Jiper. Gimana nih? Jadi zaman dulu tuh pinggir rel itu kan ada rumah-rumah kayu-kayu gitu kan banyak. Ya banyak kan. Pada masuk lewat situ tuh, lewat sini. Blok. Anjing, orang lagi begituan. Iya. Wah, maling lu. Tempungin panci gua. Keluar udah. Jalan kaki lagi tuh, Bang. Teman gue tahu ini kan. Arah sana arah HI. Pas di HI baru naik angkot, Bang. Pakai sisa-sisa duit. Jadi ada beberapa orang yang naruh duit itu di sepatu. Sepatu dibuka kan, taruh tuh. Sama kayak Mas Daka diperiksain semua kan. Cukup lah buat naik angkot. Ternyata kurang kan. Supir angkot zaman dulu enaknya gitu tuh. Mau kemana lo? Sekolah. Iya pak. Kenapa? Cuma ada 10.000. Udah naik. Gua anterin. Mana? Tebet aja pak. Dianterin beneran. Kasih ceban kan. Nggak mau diterima lagi. Udah sekolah yang bener. Gitu. Serius. Yuk kita ke Tebet malam ini ya. Kita cari supir ya. Sekarang kita cari. Pas di Tebet baru naik kereta gua. Arah Depok. Apa? Kondektur kan zaman dulu yang cekrek-cekrek gitu. Wah kayak itu tuh ya kan. Turun dulu tuh. Stasiun mana gue lupa tuh. Pas pasar Minggu apa? Gue turun tuh set. Nah udah turun, pindah tuh ke pintu belakang kan. Karena si kondektur udah lewat kan. Masinis. Iya. Udah tuh set. Masinisnya udah ngelewatin lah. Jadi nggak periksa tuh tiket. Nyampe lah Depok jalan kaki tuh sampai rumah. Temen gue itu yang itu ternyata udah di rumah kan. Kok bisa di rumah? Naik apa dia? Jadi kan dia naik kereta bang. Iya. Duluan kan. Udah ambil barangnya. Iya, barangnya diambil aja. Wah, salah tuh masa-masa gelap itu. Iya. Banyak gue cerita gituan gue. Bawa pilok lagi zaman dulu. Jadi ada apa? Tembok kan. Ya. Pilok. Nama sekolah Iya. gitu. Musuhnya mungkin dicoret, set ganti nama sekolah kita gitu ya. Seru zaman era kegelapan itu. Oke, jadi kita simpan lagi ceritanya berarti ya. Iya. Simpan ceritanya. Kita tutup dulu. Oke, itu dong. Nyanyi. Kita akan kembali lagi setelah Tio nyanyi. Nggak nyanyi. Nyanyi dong. Let's go. Ikutin semuanya. Oke, let's go. Semuanya ikut.
Tobacco, Tobacco. Ini dia kita tobacco.